Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Dinar Sri Utami, dan ada teman saya, Doris Puspitasari, dan juga Duyani Istiqomah, akan mempresentasikan mengenai cost minimization analysis. Baiklah, yang pertama itu ada definisi. Cost minimization analysis merupakan metode kajian farmakoekonomi yang paling sederhana. Analisis minimalisasi biaya hanya dapat digunakan untuk membandingkan dua atau lebih intervensi kesehatan, termasuk obat yang memberikan hasil yang sama, serupa, atau setara, atau dapat diasumsikan setara. Contoh dari analisis cost minimization adalah terapi dengan antibiotika generik dengan paten, outcome klinik, efek samping, dan efikasi sama. Yang berbeda adalah onset dan durasinya. Maka, pemilihan obat difokuskan pada obat yang biaya perharinya lebih murah. Selanjutnya, ada kegunaan cost minimization analysis, yaitu yang pertama, digunakan untuk menguji biaya relatif yang dihubungkan dengan intervensi yang sama dalam bentuk hasil yang diperoleh. Yang kedua, digunakan ketika dua intervensi telah terbukti untuk menghasilkan sama atau serupa. Selanjutnya, itu ada keunggulan cost minimization analysis, di mana CMA adalah metode yang relatif mudah dan sederhana untuk membandingkan alternatif pengobatan selama ekuivalen terapeutik dari alternatif telah dibandingkan. Secara historis, CMA direkomendasikan untuk evaluasi percobaan ekonomi dalam menemukan adanya suatu perbedaan yang signifikan dalam suatu efektivitas. Kemudahan dalam analisis dan interpretasi. CMA akan sesuai bila digunakan untuk percobaan acak yang dirancang untuk menguji hipotesis kesetaraan eksplisit atau non-inferiority antara dua terapi. Selanjutnya ada kelemahan CMA atau Cost Minimization Analysis. Suatu kekurangan yang nyata dari CMA yang mendasari sebuah analisis adalah pada asumsi pengobatan dengan hasil yang ekivalen. Jika asumsi yang tidak benar dapat menjadi tidak akurat, pada akhirnya studi menjadi tidak bernilai. Pendapat kritis, analisis cost minimization hanya digunakan untuk prosedur hasil pengobatan yang sama. CMA hanya menunjukkan biaya yang diselamatkan dari satu pengobatan atau program terhadap pengobatan ataupun program yang lain. Kemudian ada review jurnal. Jurnal yang pertama dengan judul Cost Minimization Analysis of the Use of Cefotaxime, Ceftriaxone, and Levofloxacin in Typhoid Fever Patients with General and National Assurance Payment Status Study in Local Public Hospital Kanjuruhan, Kepanjen. Tujuan dari jurnal tersebut yaitu penelitian bertujuan untuk melakukan cost minimization analysis atau CMA terhadap antibiotik tersebut dengan perspektif penyedia layanan kesehatan pada pasien, status pembayaran umum, dan jaminan kesehatan nasional. Kemudian metodenya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pengambilan data, penelitian secara retrospektif dengan sumber data berupa data dari rekam medis dan biaya pengobatan pasien demam tifoid yang menjalani rawat inap di RSUD Kanjuruhan, Kepanjen periode Januari 2015 sampai Februari 2016. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik total sampling, yaitu teknik pengambilan sampel di mana sampel dan populasi berjumlah sama. Sampel yang dipilih pada penelitian ini adalah seluruh pasien yang mengalami demam tifoid dan diberikan terapi antibiotik cefotaxime, ceftriaxone, atau levofloxacin yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Selanjutnya ada hasil populasi total pasien demam tifoid yang dirawat inap selama periode Januari 2015 sampai Februari 2016 adalah 63 pasien. Setelah dilakukan penelusuran berkas rekam medis yang ditemukan sebanyak 38 pasien dengan berkas yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi adalah 25 pasien, terdiri dari 10 pasien anak,
dan 15 pasien dewasa. Analisis konsekuensi pengobatan itulah merawat inap, hilangnya demam, dan hilangnya gejala menggunakan uji homogenitas. Pasien berstatus pembayaran umum berjumlah 8 dan pasien jaminan kesehatan nasional berjumlah 17. Untuk penggunaan antibiotik pada pasien anak, cefotaxime paten ada 6 dan generik ada 4. Ceftriaxone dan levofloxacin itu 0, serta pasien dewasa cefotaxime 7, ceftriaxone 4, dan levofloxacin 4. Kemudian rata-rata total biaya pasien anak pembayaran umum cefotaxime generik itu Rp1.120.775. Kemudian untuk cefotaxime paten itu Rp1.656.767. Dan untuk pembayaran jaminan kesehatan nasional, penggunaan cefotaxime generik itu Rp1.712.107. Kemudian rata-rata total biaya pasien dewasa pembayaran umum adalah Rp1.698.057 untuk penggunaan cefotaxime, dan ceftriaxone itu Rp3.259.275, serta pembayaran jaminan kesehatan nasional untuk penggunaan ceftriaxone itu totalnya Rp1.866.525, dan untuk levofloxacin rata-ratanya itu Rp2.542.156. Selanjutnya dari hasil dapat disimpulkan bahwa cefotaxime generik pada pasien anak dengan status pembayaran umum memberikan biaya yang lebih rendah atau murah, serta cefotaxime generik pada pasien dewasa dengan status pembayaran umum dan ceftriaxone pada pasien dewasa dengan status pembayaran jaminan kesehatan nasional memberikan biaya yang lebih rendah atau murah. Selanjutnya dari review jurnal kedua yang berjudul Cost Minimization Analysis of Declude versus Clarkin Economic Implication of the Dual 7 Study Outcomes. Untuk tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menghitung total biaya langsung yang terkait dengan dua perawatan yang dipertimbangkan dalam studi Dual 7 dan mengevaluasi manfaat ekonomi potensial untuk sistem kesehatan nasional yang berasal dari penggunaan insulin Declude plus liraglutide dikombinasikan tetap sekali sehari. Untuk metode penelitian ini menggunakan teknik minimalisasi biaya yang mengadopsi sudut pandang sistem kesehatan nasional ke hasil uji coba Dual 7. Untuk hasil, total biaya perawatan diperoleh dengan menambah biaya obat tahunan, jarum suaminor glikemik, kejadian hipoglikemik, dan pengaruhnya terhadap konsumsi obat lain. Total biaya tahunan kombinasi ID Aiglira menghasilkan 434 lebih tinggi dari bolus basal dalam kasus dasar Dual 7. Dua perawat melaporkan biaya yang sama pada pengurangan dosis, yaitu 34%, sementara di bawah nilai ini pengobatan Aiglira menjadi lebih murah, sekitar 215 memperoleh pengurangan dosis 50%. Penting untuk memperhatikan bahwa di atas titik impas hingga dosis Aiglira 30 ultra berbeda biaya dapat diabaikan mengingat manfaat klinis yang diberikan oleh kombinasi tetap yang disorot dalam uji Dual 7. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dapat menambah temuan klinis signifikan yang berasal dari uji coba Dual 7 ke evaluasi ekonomi Aiglira
tampaknya menawarkan alternatif penting untuk terapi basal bolus.